Cek Pak Untung, Bu Sri Mulyani. Cek Bu Sri Mulyani, Pak Untung. Kaki. Ibu. Kaki. Cek. Cek, cek. Udah masuk? Masuk Pak Irwan. Pak Karis, aman? Pak Karis, cek Pak Karis. Cek Pak Karis, Pak Umam. Ya, Bu. Terdengar, Bu Sri Mulyani. Pak Karis, Terdengar, cek. Pak? Terdengar, Bu. Ya. Dengar Pak, dengar. Bapak, Ibu. Oke, sudah saya record, ya. Ya. Assalamualaikum Pak. Bapak Ibu. Terdengar nggih suara saya? Terdengar, Pak? Iya. Ternuhun. Mohon izin, Pak Umam, ini dimulai sekarang atau nunggu jam 10.30 ya? Monggo mawon, Bu. Sudah saya rekam ini. Wendang. Ya, dengar enggak, Pak? Siap, Bu. Oke. Tepat 10.30 atau dimulai sekarang? Monggo lebih cepat lebih baik.
Kita mulai sekarang ya, Bu ya. Cek. Baik, Bapak Ibu, kita mulai kegiatan webinar pada pagi hari ini ya Bapak Ibu. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat pagi Bapak Ibu. Di sini saya ada pantun, cangkir kopi diminum selagi hangat. Di samping pohon mangga yang berbuah lebat. Selamat pagi, wahai sahabat. Mari ikuti Cakep. seminar dengan semangat. Semangat, Cakep. Bapak Ibu. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat berjumpa pada pagi hari ini dalam kegiatan webinar pembuatan diktat bahan ajar kurikulum merdeka. Semoga kegiatan webinar kali ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Kepada Bapak Guru hebat, saya ucapkan selamat datang dalam webinar yang diselenggarakan oleh KKG Ronggowarsito pada pagi hari ini dengan tema pembuatan diktat bahan ajar kurikulum merdeka, tentunya dengan materi yang sangat menarik dan juga narasumber yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu Guru peserta webinar, yang kami hormati, sebelumnya mohon izin perkenalkan saya Sri Muryani dari SD Negeri Keradenan, Kecamatan Terucuk. Saya selaku moderator yang akan membantu acara webinar pada pagi hari ini. Seperti pepatah tak kenal maka tak sayang, izinkanlah saya sebelum memulai kegiatan webinar kali ini untuk menyapa Bapak Ibu yang sudah hadir di dalam kegiatan hari ini. Yang kami hormati Ketua KKG Ronggowarsito, Bapak Untung Wahyudi, SPD. Yang kami hormati narasumber webinar pembuatan diktat bahan ajar kurikulum merdeka, Bapak Lanjar Sriwidodo, SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah yang mengikuti kegiatan webinar pada pagi hari ini. Dan tentunya yang kami hormati Bapak Ibu Guru peserta webinar. Terima kasih Bapak Ibu telah bergabung dalam kegiatan webinar pembuatan diktat bahan ajar kurikulum merdeka pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, mengawali acara webinar pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama memohon petunjuk dan bimbingan dari Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan yang akan kita laksanakan dapat berjalan dengan lancar, dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa tidak dibatasi. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan membacakan susunan acara webinar pada hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua sambutan, ketiga inti materi webinar, keempat sesi tanya jawab, kelima penutup, dan nanti diakhiri dengan sesi foto bersama. Baik Bapak Ibu, langsung saja ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Mohon maaf bagi Bapak Ibu yang berkenan, marilah kita buka kegiatan webinar hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Kemudian acara yang selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ketua KKG Ronggowarsito Korwil Terucuk yang diwakilkan oleh Ibu Endang Caturia Wulandari, Sarjana Pendidikan
Agama Islam selaku Wakil Ketua KKG Ronggowarsito Koril Trucuk kepada Ibu Endang Caturya Wulandari, kami persilahkan. Terima kasih Monggo kepada Ibu Endang Caturya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Lanjar Sriwidodo SPD MPD selaku narasumber. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah dan yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru yang hadir dalam webinar pada siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini untuk mengikuti webinar dengan tema pembuatan diktat bahan ajar. Salam serta salat semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Saya mewakili Ketua KKG Ronggowarsito mengucapkan selamat datang di webinar dan terima kasih kepada seluruh Bapak, Ibu Guru, pembicara, moderator, dan pihak-pihak yang terlibat dalam acara ini. Webinar ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana pembuatan diktat bahan ajar. Webinar ini juga diharapkan dapat menjadi ajang silaturahmi dalam diskusi antara Bapak Ibu Guru semuanya. Untuk itu saya mengajak seluruh Bapak Ibu Guru untuk aktif berpartisipasi dalam webinar ini, baik dengan mengajukan pertanyaan, memberikan komentar, maupun berbagi pengalaman. Bapak Ibu Guru juga dapat memberikan masukan, saran, dan kritik yang konstruktif untuk perbaikan dan kemajuan bersama. Saya juga berharap webinar ini dapat berjalan dengan lancar, tertib, sukses, dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan webinar pada siang hari ini termasuk salah satu rencana program kerja KKG Ronggowarsito. Semoga dengan diawali dengan webinar ini, KKG Ronggowarsito Kecamatan Trucuk dapat lebih maju. Bapak Ibu Guru juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk nantinya akan bisa diterapkan bagi kita semua. Amin. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyelenggaraan webinar ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua. Amin. Cukup sekian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih kepada Ibu Endang Caturya atas sambutan yang telah diberikan. Semoga webinar hari ini dapat memenuhi harapan beliau. Semoga kita nanti dapat mendapatkan ilmu yang dapat kita terapkan di sekolah kita masing-masing, Bapak Ibu. Baik, kepada Ibu Endang Caturya, mohon izin Ibu untuk melakukan foto bersama terlebih dahulu dengan Bapak Ibu Guru. Bagi Bapak Ibu Guru yang belum diaktifkan kameranya, bisa terlebih dahulu mengaktifkan kameranya. Monggo bisa diaktifkan kameranya. Untuk teknisi Pak Umam atau Pak Haris, mohon izin untuk mengambil foto. Saya hitung 1 sampai 3 ya. Slide pertama 1, 2, 3. Untuk slide kedua 1, 2, 3. Untuk slide ketiga 1, Pak Karis, Pak Umam, monggo.
1, 2, 3. Untuk slide terakhir, keempat. 1, 2, 3. Ya. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih juga kepada Bu Endang. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Sebelum ke sesi inti, saya izin untuk menginformasikan terkait kesepakatan pada kegiatan webinar hari ini. Dimohon kepada Bapak Ibu peserta webinar untuk bisa on kamera selama mengikuti kegiatan, jika tidak terkendala oleh jaringan atau sinyalnya. Kemudian, mute mikrofonnya saat narasumber memaparkan materi, dan nanti di saat sesi tanya-jawab, bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber, bisa terlebih dahulu raise hand dan bisa open mic jika sudah dipersilakan oleh moderator. Atau nanti Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan di dalam kolom chat. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi presensi pada link daftar hadir yang akan dibagikan saat sesi kegiatan berlangsung. Kemudian, untuk sertifikat kegiatan akan dikirimkan pada email yang digunakan ketika Bapak Ibu mengisi link daftar hadir. Begitu Bapak Ibu. Dan nanti setelah sesi berakhir, akan ditutup dengan foto bersama. Jadi dimohon Bapak Ibu, ketika nanti sudah selesai ditutup, jangan langsung keluar dari Zoom. Begitu ya Bapak Ibu. Sepakat ya Bapak Ibu? Ya. Oke, sepakat. Sepakat. Ya, terima kasih. Sepakat, Bu Mur. Ya, terima kasih Pak Yulfi. Selanjutnya, saya juga ingin mengingatkan bagi Bapak Ibu yang belum tergabung dengan kelompok belajar kami, silakan nanti bisa login ke PMM, lalu bisa mencari kelompok belajar Komunitas Belajar Ronggowarsito Trujuk. Kemudian jangan lupa klik mengikuti dan jangan lupa juga mengikuti komunitas di grup Telegram. Sehingga nanti Bapak Ibu tidak akan ketinggalan informasi terkait webinar-webinar maupun informasi lainnya. Baik Bapak Ibu, boleh dong nanti Bapak Ibu menuliskan di kolom chat apakah sudah siap untuk mengikuti materi kita pada pagi hari ini. Jika nanti sudah siap, bisa memberikan tanda jempolnya atau mengetikkan kata siap. Seperti itu. Sudah siap belum Bapak Ibu? Ya. Ya, sepertinya ini sudah ada tanda jempol-jempol siap. Oke. Sepertinya Bapak Ibu sudah siap semua ini. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita ke sesi inti, yaitu inti dari hari ini yaitu materi webinar yang nanti sebelumnya saya ingin menyapa dulu narasumber kita pada pagi hari ini. Ada beliau Bapak Lanja Sriwidodo SPD MPD, yang pastinya kita sudah sangat mengenal beliau karena kiprah beliau di bidang pendidikan dan juga tentunya prestasi beliau di bidang pendidikan. Selamat siang, mohon maaf selamat pagi Pak Lanjar, apakah sudah standby Pak? Selamat pagi Ibu Bu Mur. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Pak Lanjar Wah, cerah sehat? ceria nih kelihatannya. Alhamdulillah Bapak. Sudah siap ya Pak? Insya Allah siap, siap. Ya. Baik Bapak Ibu. Narasumber kita hari ini, beliau adalah Bapak Lanjar Sriwidodo, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, yang akan berbagi sharing materinya kepada kita tentang bagaimana kita membuat bahan ajar kurikulum merdeka yang menarik untuk peserta didik. Mohon izin Bapak, saya ingin membacakan kurikulum vitae dari Bapak.
Beliau Bapak Lanja Sriwidodo, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, lahir di Klaten pada tanggal 21 Februari tahun 1978. Jabatan saat ini Kepala Sekolah di SD Negeri 2 Mbero. Prestasi beliau, yang pertama, presenter terbaik Semnas Guru tahun 2019, juara 1 guru berprestasi SD Kabupaten Klaten tahun 2019, juara 1 guru berprestasi SD Kabupaten Klaten tahun 2020, juara 1 PTK tingkat nasional tahun 2021, juara 1 kepala sekolah berprestasi jenjang SD Kabupaten Klaten tahun 2024. Kemudian kegiatan yang beliau ikuti saat ini guru pamong PPG dalam jabatan Universitas Muhammadiyah Surakarta, koordinator Kombel PGRI Cabang Trujuk, ketua K3S SD Korwil Trujuk, sekretaris PGRI Cabang Trujuk, sekretaris Kuaran Trujuk. Kemudian karya yang beliau hasilkan ada 3 buku ber-ISBN, 1 jurnal terindeks Sinta 3, dan 6 artikel ilmiah di media massa. Tepuk tangan untuk Bapak Lanja Sriwidodo, SPD MPD. Bapak. Demikian biodata singkat dari Bapak Lanja Sriwidodo, SPD MPD, yang sangat banyak sekali prestasi luar biasa yang beliau torehkan ya Bapak Ibu. Semoga nanti setelah mengikuti dan menyimak materi dari beliau, kita bisa menambah wawasan dan juga nantinya kita bisa menyusun atau merancang bahan pembelajaran dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran bagi peserta didik kita. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi. Mari kita sambut narasumber kita hari ini yang sangat keren, tentunya yang sudah kita tunggu-tunggu. Beliau Bapak Lanja Sriwidodo, SPD MPD. Mohon izin Bapak, monggo kami persilahkan kepada Bapak untuk menyampaikan materi webinar pada pagi hari ini. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, terima kasih Bu Muriani, luar biasa. Ini kolega saya kemarin juga di SD Kradenan. Cerah ceria kelihatannya ini. Apa hari Sabtu ya? Yap. Terima kasih Bu Muriani telah memberikan waktunya kepada kami. Luar biasa. Tapi ini luar biasa loh Bu. Biasanya kalau kita KKG undangan 10:30, mulainya jam 11 bahkan lebih. Ini luar biasa, ini on time. Tadi Bu Muriani langsung dibuka undangan dari panitia pukul 10.30 tepat tadi, bahkan belum 10.30 dah. Luar biasa, moderatornya sudah menggebu-gebu untuk memulai. Wah, kalau kita kegiatan luringnya juga seperti ini, wah, luar biasa. Betul-betul jos ini KKG Ronggo Warsito nanti. Oke, semoga nanti bisa menular di kegiatan-kegiatan yang lain, sehingga kegiatan kita bisa efektif, gitu ya, Umur ya. Iya Pak, amin Pak Lanjar. Makasih, Tentunya luar ini karena biasa. kita tunggu-tunggu dari narasumber kita yaitu Wah. Pak Lanjar. Kita sharing-sharing saja, Bapak Ibu, sobat-sobat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati, beliau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten beserta jajarannya. Yang kami hormati pula Bapak Ibu pengawas SD, Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Trujuk yang mungkin hadir pada hari ini. Tadi kami juga sudah mengabari beliau-beliau. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua KKG Ronggo Warsito, Bapak Untung Mahyudi, Sarjana Pendidikan. Terima kasih memberikan kesempatan pada kami untuk bersharing bersama teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang saya banggakan, yang luar biasa. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu Kepala Sekolah, pendamping luar biasa. Dari kelas 1 sampai kelas 6, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang mendampingi Bapak Ibu Guru di forum KKG. Tak lupa juga Bapak Ibu Guru serta KKG dari kelas 1 sampai dengan kelas 6
yang saya banggakan, luar biasa semangatnya, komitmennya, nggih, sehingga masih eksis mengawal kegiatan KKG di KKG Ronggo Warsito ini. Dan yang kami hormati juga mungkin ada sobat-sobat komunitas belajar dari luar Trucuk. Kami ucapkan juga selamat datang, barangkali ada ya. Mari kita bersharing, oke. Sama-sama kita bersilaturahim. Yang di pertemuan KKG yang kedua ini gak berbeda karena kita melalui daring yang memang sudah kita agendakan. Setelah kemarin sudah kita buka di pertemuan yang pertama kemarin dan langsung diagendakan pertemuan kedua adalah melalui daring. Alhamdulillah dapat berjalan dengan baik. Terima kasih semua panitia yang sudah menyiapkan segala sesuatunya. Luar biasa. Apresiasi buat panjenengan semuanya. Bapak Ibu, Sobat Komunitas Belajar yang saya hormati, puji dan syukur juga marilah kita panjatkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah, inayahnya, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini walaupun melalui Zoom, Bu Mur, tapi semoga tidak mengurangi kekhidmatan kita, keseriusan kita dalam belajar berbagi ilmu ya bersama-sama. Oke, Sobat Komunitas Belajar semuanya luar biasa. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas prakarsa dari Komunitas Belajar KKG PGRI KKG Ronggo Warsito di pertemuan yang kedua ini, yang dalam agenda kita yaitu nanti kita akan sharing sharing bersama dalam penyusunan diktat bahan ajar atau diktat pendamping materi. Oke, sebelumnya kita sapa dulu nih teman-teman semuanya, saya baca semuanya. Sehat semuanya nggih? Sehat Bapak. Wah, alhamdulillah, Bu Eka, luar biasa, cerah ceria ini. Alhamdulillah. Iya ini, alhamdulillah. Ya mungkin karena ini hari Sabtu ya. Besok libur, alhamdulillah. Ya mungkin panjenengan sudah merencanakan liburan-liburan kemana lah gitu ya. Ya mungkin bisa dituliskan di chat nanti mau pergi kemana. Barangkali saya diajak, ya Bu Mur. Alhamdulillah luar biasa. Izinkan saya untuk sharing PPT ya, Bu Mur. Ya, Bapak, monggo Bapak. Ini saya tolong dijadikan dulu ya. Apa namanya? Co-host dulu biar bisa Enggak, Pak. sharing. Sampun. Sampun. Oh, nggih, sampun. Sampun ketinggal, Bu Mur? Sudah, Pak. OTW ini. Tapi masih kecil, Pak, tampilannya. Sampun ketinggal nggih. Pun ageng nggih. Halo, Bu Mur, sampun? Sudah Pak, sudah Sampun, jelas Bapak. ini. Tapi ini masih kecil. Kecil. Bentar. Ya, sampun, Pak. Oke. Sampun. Pun ketinggal nggih. Sampun. Pun. Oke. Oke, Bapak Ibu, hari ini agenda kita luar biasa. Kita akan berusaha sharing bersama nggih. Saya di sini tidak lebih paham dari panjenengan, nanti kita sharing-sharing saja kaitannya dengan pembuatan diktat ini. Saya yakin di antara panjenengan juga banyak ini penulis-penulis buku yang luar biasa. Bu Mur ini juga seorang penulis juga, ini sudah kelihatan ini. Ditunggu Buatan, Pak. karya-karyanya ini. Nggih. Bapak Ibu, sebelumnya kita buat kesepakatan dulu ya. Tadi sudah dibuat kesepakatan yang banyak dari
Bu moderator tadi, saya hanya 3 saja kesepakatannya ya. Semoga disepakati ya Mbak ya. Oke, yang pertama, rename nama akun panjenengan ya, dengan format nama instansi saat bergabung di Zoom Room. Sampun nggih? Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat narasumber menyampaikan materi. Ya, tadi sudah disampaikan juga oleh moderator. Kemudian nanti ketika webinar berlangsung, peserta dapat bertanya kepada narasumber, juga dapat memanfaatkan kotak chat box Zoom-nya ya. Ya, jadi boleh nanti di kotak chat box Zoom-nya. Nanti akan dibuka oleh Ibu moderator. Pripun disepakati niki nggih? Sepakat. Matur nuwun Pak Irwan, luar biasa. Sehat Bapak? Alhamdulillah, Bapak. Nice. Nggih Bapak Ibu, untuk tujuan webinar kita pada hari ini, yang pertama, peserta dapat memahami pentingnya komunitas belajar. Ini kami tekankan lagi karena memang ini teramat penting kaitannya dengan komunitas belajar. Nanti kita mengingat kembali, kita menyegarkan kembali. Semoga nanti bisa menyemangati kembali, ya, menyemangati kembali atau memperkuat kembali semangat kita untuk ikut KKG. Karena kemarin di pertemuan yang pertama ini kemarin banyak yang izin ya. Pas saya di kelas 6 kemarin, Bu Mur, itu ya 50%-an lah yang banyak yang izin. Atau apa karena hari Sabtu ya kurang tahu ini. Kalau hari Sabtu lewat webinar ini bagaimana ini Bu? Apakah pesertanya bisa lengkap atau gimana? Wah, nek Ada lengkap malah 122, webinar. Pak. Baik. Oke. Oke. Yang kedua, peserta dapat memahami cara menyusun diktat pendamping materi ajar. Nggih. Mari kita bersama-sama bareng-bareng nggih. Yang ketiga, peserta dapat menyusun diktat pendamping materi ajar. Nah, ini sobat-sobat Kombel semuanya. Hari ini kita akan menuju ke sini ya. Oke, Bapak Ibu, di tujuan yang ketiga, tadi kita kembali ke slide yang tadi. Jadi peserta dapat menyusun diktat pendamping materi ajar. Ini memang sudah kita agendakan, nggih. Kaitannya dengan ini nanti Sobat Kombel ini sangat penting, nggih. Kaitannya dengan panjenengan nanti bisa digunakan untuk mengajar sebagai pendamping materi, nggih. Dan juga diktat ini nanti hasil dari karya kita bersama ini nanti insya Allah akan kita tampilkan nanti karena ada event yang setiap tahun selalu kita ikuti yaitu Gebiar Inovasi yang sudah 2 kali diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan kemungkinan besar setiap tahun akan diadakan. Jadi dengan adanya karya dari panjenengan ini nanti, diktat ini nanti bisa nanti kita tampilkan di stand Korwil Trucuk nanti. Jadi betul-betul murni buatan dari hasil karya dari Kakak Ronggo Warsito. Jadi harapan saya nanti besok ketika event di halaman Dinas Pendidikan itu buku-buku karya panjenengan ini sudah terpampang di sana. Luar biasa. Misalkan nanti di setiap kelasnya nanti kemarin sudah dibentuk per kelompok, per mapel ada 4 mapel lah misalkan. 4 mapel kemarin di kelas 6 yang saya damping itu sudah membuat PJ-PJ-nya beserta anggotanya yang bertanggung jawab nanti untuk menyelesaikan diktat ini. Itu setiap kelas ada 4 buku ini, Bu Mur. Nah, luar biasa. Kalau 4 buku nanti kali 6 kelas 24 buku nanti kita tampilkan di stand SIT luar biasa. Oke. Siapa tahu nanti pengurus bisa mengawal sampai ber-ISBN. Wah, itu tambah luar biasa. Betul-betul luar biasa. Ya, bisa kok nanti bisa di ISBN kan. Ya, nanti bisa kita
bantu revisi sama-sama biar nanti bisa masuk ke penerbit. Nama panjenengan juga ada di situ, di masing-masing penanggung jawab. Sudah beri ISBN, kita tampilkan, kita launching sekalian di Gebyar Inovasi. Wah, bayangke itu udah jos itu Korbel Trucuk itu ya. Yang biasanya hanya apa media-media yang kemarin yang kita tampilkan ya. Bisa kita tampilkan 24 buku itu udah, wah bayangan saya udah tinggi sekali nih Bu Mur ini. Semoga tercapai nanti ya. Ya iso netes lah itu untuk diktat ini nanti. Ya, jadi mohon nanti bisa kita sharing bareng-bareng kaitannya dengan diktat ini. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Kita ke pertanyaan pemantik dulu ini ya. Kalau tidak ada pertanyaan pemantik kayaknya kurang seru ini Bu Mur ini. Oke, untuk tujuan yang pertama tadi kita akan mengulas lagi kaitannya dengan komunitas belajar. Kaitannya dengan komunitas belajar. Saya yakin panjenengan pasti paham apa itu komunitas belajar. Selalu menarik sobat-sobat semuanya kalau kita bicara kaitannya dengan komunitas. Saya yakin panjenengan di rumah atau di masyarakat itu pasti juga sudah punya komunitas masing-masing. Gitu. Sesuai dengan hobi yang panjenengan miliki. Kalau Bu Mur hobinya apa, Bu? Arisan. Iya, ibu-ibu biasanya Apa ya, hobinya Pak? arisan ya, Arya. Jadi punya komunitas arisan. Komunitas arisan. Komunitas arisan. Jadi luar biasa. Mungkin bapak-bapak punya hobi bersepeda ya, goes ini Bu Mur ya. Nah, ini barangkali punya hobi bersepeda juga ikut ya dalam komunitas bersepeda. Yang hobi mancing ini Pak Irwan ini biasanya hobi mancing ini. Ya, mungkin beliau juga punya komunitas tersendiri kayaknya dengan memancing gitu ya. Ada yang hobi motor antik, mobil antik ya. Ini. Jadi dari komunitas itu yang sebutkan tadi, apa sebenarnya yang membedakan dengan komunitas belajar? Kalau sobat-sobat Kombel ya, ikut komunitas bersepeda tadi misalkan ya, saya yakin panjenengan mesti sering mengikuti event-event bersepeda ya, goes bersama-sama gitu, saling memperbaiki sepeda jika ada yang rusak ya, ketika event tersebut. Atau mungkin panjenengan membutuhkan onderdil sepeda yang di toko tidak ada, panjenengan juga tidak punya, bisa pinjam pada teman-temannya dalam satu komunitas sepeda tersebut. Nah, dalam komunitas belajar juga hampir sama, Bapak Ibu. Di komunitas belajar, konsen kita adalah pembelajaran. Jelas itu. Kita saling membantu, berbagi praktik baik, yang termasuk hari ini ya. KKG yang kita laksanakan setiap minggu itu, kita berbagi praktik baik itu. Saling membantu juga. Termasuk mengadakan webinar, itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi komunitas belajar, sobat-sobat Kombel semuanya adalah sekelompok guru, ya termasuk kita, pendidik, tenaga kependidikan, yang memiliki semangat yang sama, yang memiliki semangat dan kepedulian yang sama. Kita peduli, kita punya semangat. Ini dua kata kunci dalam komunitas. Terhadap apa? Terhadap transformasi pembelajaran di kelas kita. Melalui interaksi setiap minggu ya, kita rutin melalui interaksi KKG sebagai wadah kita untuk berpartisipasi secara aktif. Jadi itu adalah inti dari komunitas belajar. Dan ini sudah kita laksanakan Bapak Ibu. Kita sudah pada track yang lurus, track yang betul. Okay. KKG Ronggowarsito itu ini sudah mengagendakan pertemuan selama 16 kali pertemuan. Entah nanti pertemuannya jadi berapa kali, yang penting kita sudah berazam 16 kali, Bu Mur. Semoga terlaksana 16 kali, luar biasa. Dan hari ini kita ada pertemuan kedua ini ya, langsung webinar ini luar biasa. Wah, sertifikatnya nanti bisa kita gunakan juga loh. Untuk apa? Untuk mengisi di kinerja kita. Iya. Untuk mengisi kinerja kita.
Ya, kita punya semangat yang sama, kita rutin melakukan pertemuan, membahas permasalahan-permasalahan pembelajaran yang muaranya tidak lain adalah pada peningkatan kualitas pembelajaran. Lalu muncul pertanyaan lagi, sobat-sobat komunitas belajar. Nah, ini. Mengapa guru harus berkomunitas belajar? Nah, ini pertanyaan yang menarik ini. Ada yang bisa jawab di chat, nanti bisa dibacakan Bu Mur. Monggo, bisa menjawab ini pertanyaan dari saya. Mengapa toh guru itu harus berkomunitas belajar? Mbok wis dewe-dewe wae, sinau dewe-dewe wae. Pinter dinggo dewe gitu. Mengapa Bapak Ibu? Jawabannya ini Bapak Ibu. Yang pertama, Sobat Kombel semuanya, pekerjaan kita sebagai guru itu luar biasa, stressful, penuh dengan tekanan. Disadari atau tidak? Betul nggak, Mbak? Kita penuh dengan tekanan. Bahkan guru merupakan 5 besar pekerjaan dengan tingkat stres paling besar di dunia. Dengan stressful terbesar di dunia. Lalu ada pertanyaan lagi. Mengapa guru dimasukkan dalam 5 besar pekerjaan yang stressful? Yang pertama, Bapak Ibu, mari kita sadari bersama. Yang kita hadapi adalah manusia. Betul apa tidak? Pekerjaan kita terkait dengan manusia. Misal yang kita hadapi adalah murid. Murid yang kelas kita, yang kita ampu. Bu Mur misalkan, mengejar kelas berapa, Bu? Sempat, Bapak. Kelas 4. Panjenengan dari awal tahun pelajaran kemarin sampai saat ini panjenengan sudah kenal murid panjenengan. Saya yakin sudah hafal namanya. Bahkan mungkin karakternya sudah hafal sekali. Kenapa? Guru kelas. Setiap hari ketemu dengan mereka. Tetapi nanti di akhir tahun, apa yang terjadi? Panjenengan harus berpisah dengan murid-murid panjenengan sekarang. Betul nggih? Di tahun yang akan datang kita akan menghadapi murid yang beda, murid yang baru lagi, beradaptasi lagi dengan murid-murid kita lagi. Ini stressful yang luar biasa. Bisa bayangkan, murid kita 20, berarti kita harus mengenal 20 karakter yang berbeda. Menerima mereka dengan karakter yang berbeda-beda tersebut. Yang kedua, belum lagi kita harus berhadapan dengan orang tua mereka, dengan berbagai macam karakter yang berbeda-beda pula. Dan yang ketiga, dan ini sangat-sangat kita sadari, yaitu tugas-tugas kedinasan yang luar biasa banyak. Betul ya? Ada yang jadi OPS bos, OPS dapodik, bendahara bos, OPS aset. Hari ini sudah dikejar-kejar si dia. Kalau si dia yang ngejar, yang si dia yang lain mungkin beda ya Bu Mur ya. Ini si dia aset tuh. Belum lagi panjenengan juga dituntut untuk mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang akan dihadapi oleh siswa, lomba-lomba. September ini luar biasa kita. Kemarin baru saja kita ikut Jumbara. Besok hari Selasa kita sudah melaksanakan FTBI. Ya. Kemudian tanggal 18 ada Pocil, tanggal 19 ada lomba MAPSI. Bayangkan dalam 1 bulan. Tanggal 23-nya kita sudah penilaian akhir semester atau asesmen tengah semester. Ini yang stres yang luar biasa bagi kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu. Mengapa guru menjadi pekerjaan yang stressful? Alasan yang kedua adalah kita selalu menghadapi tantangan yang serupa, Bapak Ibu. Coba kalau kita cermati baik-baik.
dari TK, SD, SMP, SMA, SMK. Di setiap jenjang itu tantangannya sama. Bagaimana kita menghadapi murid dan membangun relasi dengan orang tua. Itu sebenarnya masalah kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, alasannya mengapa guru harus berkomunitas belajar adalah yang terpenting ini. Jadi Bapak Ibu, banyak praktik baik yang terpendam. Meskipun penuh dengan tekanan dan tantangan yang harus kita hadapi setiap hari, tetapi yakinlah masih ada sebagian dari guru kita yang mencoba dengan berbagai cara, dan ternyata berhasil mereka. Nah, keberhasilan inilah yang sebenarnya yang menjadi praktek baik bagi kita. Dan jika hal ini tidak dibagikan, so sayang sekali. Jadi, sobat-sobat komunitas belajar, mengapa kita harus berkomunitas belajar? Ada 3 alasan itu tadi. Untuk memberikan praktek baik kepada guru-guru yang lain dalam menghadapi tantangan yang serupa, sehingga pekerjaan guru nanti akan berkurang tingkat stresnya. Itu sebenarnya. Lalu, apa dampak guru berkomunitas? Dampaknya apa tuh sebenarnya? Kok kita harus berkomunitas itu? Jadi, sahabat Kombel semuanya yang berbahagia pada hari ini, dampak dari guru berkomunitas adalah yang pertama, guru bisa belajar dari sesama guru. Nah, ini. Guru bisa belajar dari sesama guru. Sobat Kombel, sudah sangat lama peran kita sebagai guru itu tersisih. Bisa kita cermati dari workshop yang kita ikuti, dari BIMTEK mungkin ya, atau seminar, webinar yang dulu pernah sering kita ikuti, yang bicara tentang pembelajaran. Justru guru tidak hadir di sana. Kita tidak hadir di sana. Kita tidak hadir di sana sebagai pembicara. Padahal yang punya jam terbang sebagai dalam pembelajaran tidak lain adalah guru. Nah, dengan komunitas belajar ini, guru dapat belajar dengan sesama guru, dan ini akan sangat praktis dan jelas sangat bermanfaat, mudah dan bermanfaat, dan langsung terasa manfaatnya. Contoh misal, kita berangkat KKG, ada teman di samping kita berkeluh kesah dalam komunitas tersebut dengan teman kita, ngopo toh aku. Nah, aku mulang kok muridku mesti rame iki jane piye to? Nah, nanti akan ada praktek baik dari teman-teman panjenengan yang bisa kita adaptasi di kelas kita. Yang sebenarnya kalau kita juga belajar dari ahli dalam konteks yang lain juga sangat penting ya. Tapi kalau kita bicara konteks pembelajaran dan konteks praktik baik, komunitas belajar adalah jawabannya. Yang kedua, dampaknya adalah perubahan praktik pembelajaran. Jelas ini. Hal-hal kecil yang tadi saya ceritakan tadi, nyata itu akan terjadi jika panjenengan ikut dalam komunitas belajar. Akan ada solusi-solusi terbaik dari teman-teman yang menyebabkan nanti perubahan pada praktik pembelajaran kita di kelas. Dan saya yakin dengan hal itu. Kemudian dampak yang ketiga, Bapak Ibu, kaitannya dengan peningkatan hasil rapor pendidikan. Oke, Sobat Kombel semuanya, guru-guru yang melakukan praktik baik, itu biasanya murid-muridnya juga cenderung menguasai literasi dan numerasi yang lebih baik daripada yang tidak pernah mengikuti praktik baik. Dan itu terbukti. Dan yang keempat,
dampak dari kita berkomunitas belajar adalah peningkatan aktivitas PMM kita. Jelas ini kaitannya dengan peningkatan aktivitas PMM. Melalui komunitas belajar akan ada saring dengan teman, bagaimana atau mengerjakan topik-topik yang ada di PMM, sampai dengan mengerjakan aksi nyata. Itu akan ada solusi-solusi dari teman, ada bantuan dari teman. Jika nanti tertolak, masih ada semangat dari teman-teman menyemangati kita untuk merevisi kembali aksi nyata yang sudah kita kirimkan dan ternyata ditolak. Coba bayangkan, kalau kita sendirian, kita melaksanakan, sudah mengerjakan, repot, capek, ternyata aksi nyata kita ditolak. Ngelukro biasanya, putus asa biasanya. Kalau aksi kita, nyata kita ditolak. Ya. Tapi dengan melalui komunitas belajar ini, akan ada semangat baru untuk selalu mencari solusi kaitannya dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Itu pengantar saja. Sobat-sobat ambil semuanya. Kita masuk ke materi kita, yaitu tentang pembuatan diktat bahan ajar. Oke, sebelum kita masuk ke materi, bagaimana menyusun diktat, ini saya ada pertanyaan yang menarik, Bu Umur, dan juga teman-teman lain. Sebenarnya apa toh perbedaan modul dengan diktat? Bukan modul ajar loh ini loh ya, modul loh ya. Coba panjenengan chat di kolom chat. Kita tunggu sebentar. Kita juga interaktif, biar panjenengan tidak ngantuk. Masih semangat semuanya. Coba panjenengan ketik di kolom chat apa perbedaan modul dengan diktat. Monggo. Atau barangkali ada yang ingin menyampaikan, silakan open mic. Silakan. Sebelum kita masuk ke materi diktat, apa tuh bedanya modul karo diktat? Podo pora atau sini asini. Monggo yang mau menjawab silakan langsung bisa. Kita langsung sharing aja. Langsung interaktif saja kita. Monggo teman-teman yang punya pendapat. Apa tuh aku semedeng loh modul wi. Oh, diktat ini monggo. Kita tunggu. Ada Bu Mur? Ada di kolom chat monggo dibacakan Bu Mur. Belum ada, Bapak. Monggo Belum Bapak ada. Ibu bagi yang ingin menjawab pertanyaan dari Bapak Lanjar bisa raise hand atau menuliskan di kolom chat. Monggo. Adakah yang sudah menulis di kolom chat? Bisa dibacakan Bu Mur? Apa toh bedanya modul karo diktat apa ya padha wae? Belum ada ini, Bapak. Oh, belum ada. Oke. Kalau Nggih, Bapak kemungkinan Ibu. Oh, monggo, Oh, monggo. ada. Ada yang mau menjawab, Monggo. silakan. kalau modul itu hanya sebatas teori, Bapak. Kalau Mm-mm. diktat itu kita bisa sharing-sharing dengan teman begitu, Bapak. Oke, terima kasih Pak Irwan, luar biasa. Tepuk tangan. Luar biasa. Monggo yang lain. Ini ada Masih dari ada yang Bu berpendapat? Winda, Bapak. Nggih, Winda monggo. Prestiana Dewi. Monggo, Bu Nggih. Winda. Izin menjawab, Pak. Nggih, monggo, monggo. Kalau menurut saya, kalau modul itu biasanya dirancang dengan sistematis. Jadi untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Sedangkan diktat itu lebih ke catatan pelajaran yang dibuat oleh kita, oleh guru untuk memudahkan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, luar biasa. Jawabannya luar biasa. Nggih, matur nuwun sangat, Bu Winda. Satu lagi barangkali untuk pembanding baru 2 ya. 3. Ada yang punya pendapat lain? Monggo, dipersilakan. Kita sharing-sharing dulu.
Terima kasih Bu Windah, luar biasa. Monggo, masih ada Bu Ini Mur? di kolom chat ada Bapak Oh dari iya, monggo Bu dibacakan. Nurul Ilmiah. Modul merupakan sebentar. Modul merupakan biasa. Dari siapa? Dari siapa? Dari Bu Nurul Ilmiah, modul Oh, monggo, merupakan monggo. biasanya tertulis lengkap jikalau diktat disusun secara singkat. Oke, terima kasih. Sudah ada 3 jawaban yang luar biasa. Betul semuanya ya. Bapak Ibu, eh, jadi modul dengan diktat itu berbeda ya. Berbeda ya, kita bedakan ya. Sama-sama buku. Jadi dua-duanya itu termasuk buku. Jadi modul itu juga buku, diktat itu juga buku. Sama. Nah, kalau ditanyakan bedanya, bedanya apa? Jadi dalam modul itu adalah materi yang disusun, yang disajikan secara tertulis, sehingga pembaca diharapkan dapat menyerap sendiri materi tersebut. Ya, itu bedanya itu. Jadi kalau kita bicara modul, modul yang kita susun nanti itu dibaca oleh anak kita, dibaca oleh siswa, itu siswa sudah paham. Artinya untuk pembelajaran mandiri. Maka kemarin kita ketika COVID kemarin ya, di era COVID kemarin, ini modul itu memang luar biasa kemarin. Karena memang dirancang untuk pembelajaran mandiri. Coba yang kemarin S1 UT, angkat tangan. Termasuk saya juga. Oke, kita belajar di UT ya. Saya di 2-nya UNS, S1-nya kebetulan ikutnya UT. Karena dulu di Pemalang itu jauh dari universitas, adanya universitas terbuka, UT ya. Jadi saya S1-nya melanjutkan di UT di Pemalang sana. Kita belajarnya adalah melalui modul. Bola modulnya ya, kandel-kandel nih kok Bu Mur ya. Kadang temen sampai ujian itu belum dibuka saking kandel-kandel. Dan sebenarnya kalau kita buka modul tersebut luar biasa, bagus sekali. Karena apa? Kita bisa belajar mandiri di sana. Ada petunjuknya, ya, ada petunjuknya untuk mempelajari itu. Jadi di modul itu sudah ada petunjuk cara mengerjakan modul. Dan juga di akhir nanti di akhir modul itu pasti akan ada kunci jawabannya. Betul nggak? Iya. Karena apa? Kita untuk belajar mandiri. Jadi memang modul UT itu memang dirancang untuk kita belajar secara mandiri. Ya, itulah modul seperti itu. Nanti akan kerangkanya akan berbeda. Sistematikanya akan berbeda dengan diktat. Itu. Jadi kalau kita bicara modul, modul memang ditulis untuk pembaca itu bisa mempelajari secara mandiri modul tersebut. Jadi, tanpa diajar pun bisa. Sudah dirancang seperti itu. Nah, bedanya dengan diktat, diktat adalah catatan tertulis, sama ya, tertulis juga ya. Suatu mata pelajaran yang disiapkan oleh guru. Jadi yang menyiapkan ini adalah guru. Jadi betul sekali tema kita hari ini, kita belajar membuat diktat karena yang membuat adalah seorang guru. Oke. Untuk apa? Untuk mempermudah, memperkaya materi yang akan guru sampaikan dalam proses pembelajaran. Jadi itu bedanya. Kalau diktat itu memang harus diajarkan. Tidak bisa dipelajari secara mandiri. Maka diktat itu juga disebut sebagai pendamping materi. Yang disusun khusus oleh guru sendiri. Beda dengan buku teks pelajaran yang memang dicetak. Ini beda. Ini memang kita sendiri. Karena apa? Kita yang tahu. Kompetensi murid kita tahu. Daya dukung kita tahu di sekolah. Ya, dia sangat praktis diktat ini. Dan biasanya juga diedarkan dalam lingkup yang terbatas. Beda dengan buku teks yang memang teks yang umum itu memang untuk lingkup yang luas. Tapi kalau diktat ini dalam lingkup yang terbatas. Dan bedanya dengan modul tadi, modul itu untuk pembelajaran secara mandiri. Dan jadi nanti untuk kalau kita kupas sampai dengan sistematikanya nanti akan terjadi perbedaan pada petunjuk. Jadi di modul itu ada petunjuk
penggunaan modul sampai dengan kunci jawabannya ada. Kalau di diktat ini tidak ada. Oke, kita ke fungsi diktat. Jadi kalau kita harus membuat diktat itu fungsinya gue foto saja nih ini ya. Jadi sobat-sobat Kombel, paling tidak diktat itu memiliki 3 fungsi ini ya. Yang pertama sebagai sudut pandang pembelajaran. Jadi kaitannya dengan diktat ini akan mencerminkan suatu sudut pandang mengenai pengajaran atau penerapan aplikasi yang panjenengan punya dalam bahan pengajaran yang panjenengan sampaikan ke anak. Bagi sudut pandang yang berbeda, nggih. Sudut pandang yang berbeda dengan buku teks. Nggih, ya, buku teks. Nggih, ini harus berbeda dengan buku teks memang. Nggih. Kalau sama ya berarti bukan diktat. Nggih. Kemudian yang kedua sebagai bahan atau sarana belajar, evaluasi dan remedial. Jadi di diktat itu menyajikan suatu sumber pokok masalah. Sumber pokok masalah. Jadi materi-materi nanti juga ada pertanyaan-pertanyaan, ada tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. Termasuk soal-soal latihan juga ada di diktat itu. Jadi tidak harus berisi materi semua, tidak. Dan kalau nanti kita bisa membuat diktat ini, udah luar biasa. Panjenengan ini membuat soal, ulangan harian, soal, itu udah bisa diambilkan aja dari diktat yang kita buat ini. Tidak ada masalah. Dan pasti akan sesuai. Karena kita buat sesuai dengan CP yang terakhir yang kita dapatkan. Beda dengan LKS yang beredar, kan kadang-kadang CP-nya nggak sesuai ya. Itu yang kadang-kadang membingungkan siswa. Ya. Ternyata di asesmen tidak keluar, kan tidak sesuai CP-nya. Tapi kalau nanti diktat ini yang kita buat pasti akan sesuai dengan CP yang kita gunakan. Kemudian fungsi yang ketiga adalah sebagai menyajikan bahan atau sarana belajar. Yang jelas nanti ada kita kupas sistematikanya dari diktat ini. Ini akan sangat menarik karena ini produk dari panjenengan nanti bisa sangat sesuai nanti, insya Allah sangat sesuai dengan anak-anak yang atau dengan murid-murid kita nanti. Kemudian kaitannya dengan prinsip dari diktat, ada 3. Kalau kita membuat diktat harus kita pahami dulu bagaimana cara membuat diktat. Yang jelas adalah prinsip yang tidak boleh kita tinggalkan adalah relevansi. Artinya diktat yang kita buat ini jelas ada keterkaitan antara materi yang kita tulis nanti relevan dengan CP ya, capaian pembelajaran. Karena CP ini akan kita bedah nanti akan menjadi TP, tujuan pembelajaran, kemudian menjadi alur tujuan pembelajaran atau ATP. Kalau kita downgrade lagi menjadi modul ajar atau RPP yang kita gunakan untuk mengajar sehari-hari. Ini akan sinkron itu nanti. Dan karena sesuai dengan CP, jadi fokus di diktat yang kita buat nanti itu akan sangat terfokus dan tidak akan melebar kemana-mana materinya. Sederhana, tapi mengena ini, sederhana dan mengena. Kadang kalau kita kupas LKS yang beredar itu, ya gimana lagi ya? Kadang-kadang tidak kurang sesuai dengan CP yang sebenarnya kita gunakan. Kemudian prinsip yang kedua adalah konsisten, keajegan. Jika nanti panjenengan mendowngrade dari CP ke TP, misalkan ada 3 TP, 3 tujuan pembelajaran dari yang panjenengan downgrade dari CP, maka nanti di materi nanti juga memuat 3 materi tadi, 3 tujuan tadi. Harus ada di materi. 3 TP tadi juga harus konsisten, juga harus ada di materi. Jadi ketika panjenengan merumuskan TP ini 2, nanti materinya juga 2 itu. Sesuai. Ajek. Dan yang ketiga adalah prinsip kecukupan. Jadi materi yang kita sampaikan ke anak nanti akan mencukupi bagi peserta didik kita, kompetensi yang diajarkan nanti
Jadi tidak akan terlalu sedikit atau terlalu banyak karena fokus tadi, fokus kita ke tujuan pembelajaran yang ingin kita eh, sampaikan pada anak. Oke, kita masuk ke bagian terpenting ini dari diktat. Kita akan bahas kaitannya dengan kerangka diktat. Barangkali nanti ada perbedaan dengan yang saya sampaikan, nggak masalah ya. Oke. Ini hanya sebagai rambu-rambu saja, monggo nanti bisa disepakati di forum KKG kelas masing-masing. Ini hanya contoh saja, bisa sama plek atau bisa panjenengan kurangi juga nggak apa-apa. Oke. Paling nggak diktat nanti blegere itu kan seperti ini. Karena tadi berbeda dengan modul. Gitu. Oke, yang pertama adalah dari diktat adalah bagian pendahuluan. Di bagian pendahuluan nanti panjenengan pastikan harus ada kata pengantar. Itu harus ada. Yang kedua adalah daftar isi. Itu juga harus ada. Karena ini adalah buku. Ya, harus ada daftar isi. Nanti untuk mempermudah pencarian materi. Ini di bagian pendahuluan ini harus ada dua hal ini. Ya. Kalau misalkan nanti kan ditambah dengan halaman apa namanya itu persetujuan atau apa ya bolehlah, tidak masalah. Tapi dua komponen penting ini harus ada, kata pengantar dan daftar isi. Nah, yang terbanyak adalah di bagian isi ya tentu saja, karena ini adalah inti dari sebuah diktat. Ini ada 14. Nanti akan kita kupas satu persatu, kita jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah judul bab, jelas harus ada ya. Dari mana nanti? Ya dari CP-CP itu nanti. Ya kan kita downgrade dalam diktat ini. Yang kedua adalah tujuan. Panjenengan harus menjelaskan tujuannya. Tadi panjenengan saya ceritakan di atas tadi, dari CP kita buat dua tujuan. Ya, dua tujuan itu di diktat panjenengan. 3 ya 3, 4 ya 4. Tapi nanti di materi harus mengikuti. Kalau dua tujuan ya di materi itu ya ada 2 itu yang di materi. Kemudian yang ketiga ada profil pelajar Pancasila. Kita bacakan dulu ya. Yang keempat ada pemantik belajar. 5 relevansi materi bagi kehidupan siswa. Nah, ini ada relevansi. Jadi ini ada apa tuh keterkaitan apa toh? Jadi pembelajarannya akan kontekstual. Yang panjenengan buat nanti akan kontekstual karena coba akan kita kaitkan dengan kehidupan siswa. Yang keenam adalah peta konsep. Yang ketujuh adalah kata kunci. 8 adalah uraian materi. Ya, kita jabarkan dalam subbab-subbab gitu. Kemudian ada penjelasan teori. 10 ada sajian contoh, kita lengkapi dengan contoh-contoh detail. Kemudian dilengkapi 11 ada tugas-tugas. 12 ada ringkasan. 13 ada asesmennya, jangan lupa. Ya, tadi ada tugas, ada asesmen juga. Jadi diktat itu tidak hanya materi tok, tidak. Tapi ada tugas-tugas juga yang kita tampilkan di sana. Dan yang terakhir adalah refleksi, itu saja. Nah, ini di bagian isi, ada 14 ini. Nanti kalau kita sepakati bersama, ya nanti kita mengacu ini. Nah, kalau nanti monggo, nanti di KKG masing-masing, kalau memang ada pengurangan, ya monggo ya kita persilahkan. Tapi blegernya ya paling nggak seperti ini. Kemudian bagian ketiga adalah bagian penunjang. Bagian penunjang ini ada 3, sobat-sobat komplit semuanya. Yang pertama adalah glosarium. Kemudian CV penulis. Ya, CV penulis ini panjenengan nanti misalkan berempat ya, berempat nanti ya CV dari panjenengan juga dituliskan di situ. Ya. Kemudian yang ketiga adalah daftar pustaka. Yang terakhir ini tidak kalah penting juga. Ya, jangan lupa juga sobat-sobat semuanya kaitannya dengan kita tambahkan untuk mempercantik diktat kita. Iya, mempercantik ya. Supaya tidak membosankan. Masa kok isinya tulisan kabeh gitu. Jadi anak baca yo. Jadi tolong nanti juga dikasih apa ya, gambar ya yang menarik. Bisa panjenengan bisa dokumen pribadi panjenengan bisa atau panjenengan cari di sumber-sumber di internet mungkin ya. Tapi jangan lupa kalau panjenengan ngambil harus ada
apa namanya harus dicantumkan dari mana. Ya, kecuali itu dokumen pribadi, monggo. Jadi kalau dengan ngambil dari Anda ini harus dicantumkan sumbernya dari mana. Tabel barangkali bisa ditampilkan, diagram yang menarik, monggo. Ya, kurva barangkali. Ya, jadi nanti diktat kita nanti akan ya, berwarna. Tidak hanya tulisan, juga ada gambar, diagram, tabel, dan sebagainya. Tapi menyesuaikan dengan materi kita nanti. Karena sudah tugasnya sudah beda-beda, ada yang matematika, ada IPAS, ada yang PKN, ada yang bahasa Indonesia kan. Nanti monggo nanti untuk mencari gambar-gambar yang menarik. Ini tugas panjenengan itu lah. Masih muda-muda ini luar biasa nanti untuk mempercantik diktatnya nanti. Oke, kita bahas satu persatu ya untuk sistematikanya. Nanti untuk sesi tanya jawab barangkali nanti kurang jelas nanti bisa ditanyakan di apa namanya di sesi tanya jawab. Oke, yang pertama di pendahuluan tadi kata pengantar ya. Pengantar jelas nanti seperti ini ya. Monggo nanti dilanjut ya. Paling enggak ya seperti itu lah. Puji syukur, penulis panjatkan dan seterusnya. Daftar isi ya jelas ada halaman judul, kata pengantar dan seterusnya. Ini enggak ada masalah ya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian isi. Nanti ada bab 1 misalkan ini kita contohkan ya, contohkan di materi bangun datar misalkan. Itu judulnya adalah bangun datar. Kemudian kita akan menentukan yang kedua adalah tujuan pembelajaran tadi ya, tujuan pembelajaran. Nah, bagaimana caranya ya? Kita bedah dulu CP-nya. CP yang terakhir kemarin kita dapatkan kita bedah CP-nya. Sesuai dengan kelas, sesuai dengan fase, sesuai dengan kelas kita masing-masing, sesuai dengan mapel yang jadi tanggung jawab kita masing-masing. Lah apa itu CP ya sudah paham semua kita kaitan dengan CP nggak usah dibahas lagi, yaitu kompetensi pembelajaran yang harus dicapai tadi pada setiap fase. Jadi CP itu fase ya, kaitannya fase bukan kelas, tapi tolok ukurnya adalah fase A 1 2, fase B 3 4, fase C 5 6. Jadi kalau kita bicara CP kita ngarahnya ke fase bukan kelas gitu. Oke. Ini cara merumuskan tujuan pembelajaran, saya yakin sudah paham semuanya. Mungkin yang kelas 3 dan kelas 6 kemarin juga sudah mendapatkan BIMTEK kaitannya IKM, sudah jelas mungkin kaitannya dengan ini, bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran. Kalau tidak ada ya di PMM banyak itu ya. Modul ajar aja banyak ya, tinggal kita gunakan aja. Oke. Dan kita contohkan di sini adalah CP-nya adalah pada akhir fase B itu kelas berapa ya? Kelas 4 ya? Fase B. Peserta didik dapat mendeskripsikan ciri berbagai bentuk bangun datar, segi 4, segi 3, segi banyak, dan seterusnya. Nah, dapat kita rumuskan tujuan pembelajaran ini ada 2 di sini. Kalau ini 2 ini yang nanti kita pakai untuk dimasukkan di diktat, lah, di materi nanti paling tidak harus ada 2 materi ini. Kaitannya dengan deskripsi ciri berbagai bentuk bangun datar dan juga menyusun komposisi dan mengurai di komposisi berbagai bangun datar dengan lebih dari satu cara jika mengganti ini. 2 materi ini, 2 tujuan pembelajaran harus tercover di materi yang akan panjenengan uraikan nanti di diktat panjenengan itu. Nah, ini adalah ATP-nya. Kalau kita lanjutkan lagi, kita akan sampai pada silabus. Jadi dari TP itu kita buat menjadi alur tujuan pembelajaran. Kalau dulu namanya silabus itu. Dulu silabus. Kemudian juga sudah dipahami kaitannya dengan penyusunan ATP. Nah, di ATP ini sudah ada ya. Kaitannya dengan penjelasan singkatnya, siswa harus bisa mengenal konsep dan seterusnya. Di situ juga ada profil pelajar Pancasila juga sudah ada. Nanti tinggal dimasukkan saja nggak apa-apa di ATP-nya. Jangan tinggal nyari ATP banyak beredar gitu ya. Mungkin tinggal disesuaikan saja. Boleh kok langsung dipakai juga boleh. Nah, contohnya tadi ya. Siswa mampu mendeskripsikan berbagai bentuk bangun datar, lingkaran, segitiga, segi 4, persegi, dan persegi panjang. B. Siswa mampu menyusun dan mengurai berbagai bentuk bangun datar dengan lebih dari satu cara. Jadi ini ada 2 ya, ada 2 tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga kita
masukkan profil pelajar Pancasila. Dari ATP tadi ada, tinggal kita pindahkan saja. Atau mungkin panjenengan tambahi juga boleh, silakan. Ini ada 2 profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah bernalar kritis, yaitu siswa mengamati dan mengidentifikasi perbedaan bangun datar. Dan yang kedua adalah bersikap kreatif. Selain bernalar kritis juga kreatif, yaitu siswa dapat membuat pola. Siswa dapat membuat pola bangun datar sesuai dengan imajinasinya masing-masing. Kemudian jangan lupa ada pemantik belajar dulu setelah itu. Benda apa saja di rumahmu yang berbentuk lingkaran? Benda apa saja di kelasmu yang berbentuk segitiga? Monggo, untuk pertanyaan pemantik ini usahakan ini anak bisa berfantasi, berimajinasi. Jadi jangan pertanyaan yang langsung bisa dijawab. Bukan pertanyaan tertutup, tapi pertanyaan yang terbuka. Kalau mantik itu. Yang membuat anak ini dapat berimajinasi, dapat berfantasi, bisa mengaitkan, barangkali lebih bagus lagi bisa mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Itu sangat bagus sekali, akan sangat mengena untuk pemantik belajarnya. Kemudian relevansi materi. Jadi kita sisipkan juga materi ini relevansinya apa dengan kehidupan siswa. Yang pertama adalah siswa mampu menyebutkan benda-benda di lingkungan sekolah yang memiliki konsep bangun datar, lingkaran, segitiga, segi 4, persegi, dan persegi panjang. Ini ada relevannya. Siswa mampu menyebutkan benda-benda di lingkungan rumah yang memiliki konsep bangun datar, relevan. Anak paham dengan benda-benda yang ada di sekolah maupun yang ada di rumah. Ini relevansinya di sana. Kemudian peta konsep jelas. Untuk peta konsep monggo nanti bisa panjenengan lebih tidak, ini kita bebaskan ya untuk kaitannya dengan peta konsep. Monggo mau dibuat model seperti apa ya. Contoh, ini hanya contoh saja. Misalkan ini bangun datar terdiri dari persegi 3, lingkaran, persegi panjang, persegi, dan seterusnya. Ini hanya contoh saja. Kemudian kata kunci, kata kuncinya juga panjenengan sebutkan di sana. Ada bangun datar, lingkaran, segitiga, persegi panjang, dan persegi. Jadi sangat terarah nanti diktat itu. Kemudian yang ke-8 adalah uraian isi pelajaran. Contoh di sini adalah bangun datar, ini pengertiannya ya. Bangun datar merupakan dan seterusnya. Kemudian jenis-jenis bangun datar disertai dengan gambar dan seterusnya. Ada contoh-contoh. Nah, 8, 9, 10 ini kaitannya dengan materi. Jadi mulai dari uraian isi pelajarannya, per sub babnya, kemudian dijelaskan teori-teorinya tersebut, disertai dengan contoh-contoh yang konkret. Kemudian tugas monggo nanti sesuaikan dengan materi yang panjenengan akan susun. Contoh kalau sesuai dengan materi tadi adalah gambarlah bangun datar di bawah ini ya, sederhana. Sederhana. Anak nanti akan menggambar segitiga, persegi, persegi panjang, lingkaran, seterusnya. Kemudian ringkasan ya. Jadi setelah tadi materi yang panjang, tadi panjenengan juga buat ringkasannya. Ya. Contoh nih, bangun datar merupakan, lingkaran adalah segitiga, dan seterusnya. Ya, ringkasan dari materi yang kita sampaikan di atas tadi. Kemudian refleksi. Jadi di bagian akhir nanti panjenengan kasih refleksi. Oh sebentar, tadi ada yang kelewatan. Asesmen ya. Asesmen. Monggo nanti asesmen dibuat yang bisa bervariasi. Contoh di sini yang A misalkan, ayo memilih satu jawaban yang tepat. Kemudian B-nya, ayo memilih lebih dari satu jawaban yang tepat. C, ayo pasangkan dengan tepat. Yang ini C semua ya. Ayo mengisi jawaban dengan tepat dan ayo menjawab dengan jelas dan tepat. Ini mempunyai tingkat kognitif yang berbeda-beda. Gitu. Lebih baik bervariasi seperti ini. Kemudian yang terakhir dari bagian isi adalah refleksi. Jelas. Panjenengan buatkan kalimat-kalimat refleksi. Apakah saya sudah memahami pengertian bangun datar? Apakah saya sudah memahami jenis-jenis bangun datar, dan tadi kaitannya dengan tujuan tadi ya, dengan tujuan yang panjenengan rumuskan tadi, itu direfleksikan di sini. Apakah saya sudah dapat menyusun bentuk-bentuk bangun datar? Apakah saya sudah dapat mengurai bentuk-bentuk bangun datar? Nah, ini
ini harus ngeklik, harus sinkron dengan tujuan yang panjenengan sampaikan di atas tadi. Kemudian di bagian penunjang ada glosarium. Nah, glosarium nanti ada pengertian-pengertian ya. Contoh ini disusun secara alfabetis biasanya. Ya, contoh di materi pembelajaran apa, kemudian pendekatan tematik ini hanya contoh saja. Kemudian yang kedua adalah CV penulis, dan yang ketiga adalah daftar pustaka. Monggo nanti untuk penulisan daftar pustaka disesuaikan dengan contoh ini adalah nama, kemudian tahun, judul bukunya yang panjenengan gunakan itu, kemudian penerbitnya ya, dan kota di mana buku tersebut diterbitkan. Nah itu sobat-sobat Kombil semuanya kaitannya dengan penyusunan diktat, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya, nanti bisa disambung di sesi tanya jawab. Untuk sementara waktu kami kembalikan pada Ibu moderator. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak pada Bapak Lanjar Suwidodo, SPD MPD untuk materinya yang sangat luar biasa sekali, yang begitu menarik dan tentunya sangat menginspirasi bagi kita sebagai guru nantinya untuk membuat diktat bahan ajar. Semoga apa yang sudah Bapak sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu guru peserta webinar pada siang hari ini. Terima kasih Bapak. Baik Bapak Ibu, ini langsung saja ya ke sesi berikutnya, yaitu kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung raise hand dan juga jangan lupa untuk mengaktifkan fitur kameranya atau bisa menuliskan di kolom chat. Monggo Bapak Ibu, untuk sesi pertama ini saya buka 3 penanya terlebih dahulu. Monggo Bapak Ibu. Jarang-jarang sekali ini kesempatan ini Bapak Ibu. Silakan bisa langsung raise hand. Belum ada? Apakah Bapak Ibu sudah cukup paham materi yang disampaikan oleh narasumber kita pada siang hari ini? Jika sudah cukup paham, bisa memberikan tanggapannya, Bapak Ibu? Jika ada yang ditanyakan, bisa bertanya. Monggo, Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu, masih ditunggu. Jika tidak ada yang ingin bertanya, minta kesediaan dari Bapak Ibu untuk memberikan tanggapannya bagi narasumber hari ini. Monggo Bapak Ibu. Sepertinya nanti akan diramaikan nanti di Bumur di ketika penyusunannya nanti. Ramai nanti didiskusikan dengan teman-teman satu kelompok, saya satu PJ ya. Monggo. Mumpung di sini sebenarnya Bapak Ibu monggo nanti kalau
eh, ketika menyusun bingung, di sini bisa bertanya-tanya terlebih dahulu, Bapak. Bapak Ibu monggo. Ini kesempatan yang jarang-jarang sekali kita temui nih Bapak Ibu. Ya, sepertinya udah jelas ini. Oh, sepertinya tidak ada yang ditanyakan. Apa sudah cukup jelas Bapak Ibu? Bisa memberikan ini emot icon jika sudah cukup jelas. Atau jika Bapak Ibu malu untuk bertanya bisa menuliskan di kolom komentar Bapak Ibu di chat. Monggo. Ini di chat belum ada juga pertanyaan Bapak. Oke, untuk peserta hari ini bisa hampir ikut semuanya, Mbak ya? Ini ada 150-an peserta Bapak. 150-an ya. Ya. Alhamdulillah. Nggih. Hampir semuanya ya. Nggih. Nggih, Pak. Nuwun, Mbak. Nggih, monggo dari Pak monggo. Dari SD Sumber. Pak Sriono ya. Nggih. Nggih, monggo Pak Sriono. Kami persilakan. Nggih, matur nuwun dumateng moderator kalian Bapak Lanjar yang sudah memberikan banyak hal terkait dengan penyusunan diktat. Saya cuman ingin matur, Pak. Respon dari para peserta yang sampai saat ini kurang antusias untuk bertanya atau menanggapi, saya menjadi agak ragu. Apakah ini tanda sudah paham atau malah tanda kurang paham atau masih kebingungan? Media menggunakan webinar memang praktis, tapi ini tidak seperti kalau bertatap muka langsung dengan pemateri. Maka di sini saya ingin menyampaikan dalam hal webinar seperti ini, mohon sebelumnya Pak, materi bisa di-share dulu sehingga para peserta nanti akan lebih memiliki respon yang lebih baik, sehingga apa saja hal yang kurang paham yang perlu diperdalam akan bisa ditanyakan. Demikian Pak Lanjar dan Mbak Moderator, hal yang ingin sampaikan. Ini mungkin bisa mewakili beberapa peserta yang notabene melalui media Zoom meeting seperti ini memang tidak lazim untuk segera atau mudah memahami apa yang disampaikan oleh pemateri. Kecuali tradisi seperti ini, seperti Mbak Moderator atau Pak Lanjar sudah sangat beken dan familiar. Ngaten Pak, kurang dan salahnya mohon maaf. Terima kasih. Untuk tanggapannya dari Pak Sriana dari SDM Sumber, ya. Monggo Pak Lanjar langsung bisa ditanggapi. Terima kasih Mbak Moderator. Kaitannya dengan tadi tanggapan dari Pak Sriana, matur nuwun sangat Pak. Memang plus minusnya webinar seperti ini Pak. Jadi kita tidak bisa interaksi secara langsung. Jadi ya nanti mungkin akan perlu pembiasaan ya. Nanti kalau nanti kita sering mengadakan webinar seperti ini nanti akan lebih terbiasa, akhirnya tidak canggung-canggung gitu ya. Itu. Dan memang kalau pertemuan luring memang jelas memang efektif ya, sangat efektif kalau kita memang luring karena kita bisa ya ada langsung interaksi di sana. Jadi kita tidak paham langsung tanya kan kalau kita luring gitu. Mboten sakuwatos Pak Sriana untuk webinar nanti kemungkinan hanya 1 atau 2 kali dari 16 pertemuan itu. Jadi nanti
tetap untuk KKG pertemuannya secara luring yang utama, dan nanti akan termasuk nanti penyusunan nanti akan disusun secara luring ya, artinya panjenengan akan bertemu di setiap kelompok di masing-masing PJ yang mapel yang bersangkutan, duduk bersama, sharing bersama, membedah diktat bersama-sama, mulai dari membedah CP bersama-sama, menentukan tujuan pembelajaran bersama-sama, membuat alur pembelajaran tujuan belajar bersama-sama, sampai dengan mengeksekusi diktatnya nanti juga akan bersama-sama dan juga melalui daring. Dan memang hari ini program dari KKG, memang kita juga harus terbiasa juga dengan hal seperti ini, karena memang suatu saat kita juga pasti akan membutuhkan komunikasi yang seperti ini, jadi tidak melulu harus luring. Ngoten nggih. Tapi matur nuwun sangat sarannya luar biasa. Tadi ada saran dari Pak Sriana, barangkali nanti akan ada Zoom lagi, ada Zoom meeting lagi, materi agar di-share lebih dahulu ya, paling enggak 1 hari 2 hari sebelum pelaksanaan. Ngoten nggih, matur nuwun. Saran yang luar biasa kita tampung, kita terima Pak Sriana. Terima kasih, masukan yang sangat berarti bagi kami. Nanti berarti bisa ditangkap oleh panitia barangkali nanti untuk pelaksanaan yang akan datang akan lebih baik jika peserta sudah di-share dulu materi sehingga tinggal diramekan ketika Zoom meeting. Ngoten nggih, matur nuwun sangat Pak Sriana, luar biasa. Matur nuwun nggih. Ngoten Mbak moderator, monggo dilanjut. Iya, matur suwun Pak Lanjar untuk jawaban dan tanggapannya. Mohon izin Bapak, ini ada pertanyaan di kolom chat dari Ibu Indria Kusumawati. Beliau menanyakan, Bapak pangapunten, saya terkadang masih sulit membedakan antara bahan ajar dengan diktat. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Begitu Bapak. Nggih, matur nuwun. Pertanyaan yang luar biasa dari Ibu Indria. Kaitannya dengan membedakan antara bahan ajar dengan diktat. Jadi yang namanya bahan ajar itu bermacam-macam. Bahan ajar itu ada modul, ada diktat, ada buku teks, buku teks yang beredar yang dari kementerian, itu juga termasuk bahan ajar. Jadi bahan ajar itu luas sekali, Bu Indria. Itu terbagi menjadi bermacam-macam yang disesuaikan dengan kebutuhan, dengan juga peserta didik. Ada buku teks, kemudian juga ada modul, ada diktat, yaitu berbeda-beda. Sedangkan diktat itu bagian dari bahan ajar secara tertulis, ya, yang dibuat oleh guru sendiri, kemudian digunakan untuk kalangan yang terbatas, kalangan terbatas. Ngoten jawaban dari kami. Semoga puas. Kalau tidak nanti kita tanyakan lagi kepada yang lebih paham. Ngoten Bu. Matur nuwun Bapak, bagaimana Bu Indri? Ini Bu Indri sepertinya ada masih aktif ini Bapak. Bagaimana Bu Indria Kusumawati untuk jawaban dari Bapak Lanjar? Terima kasih atas jawabannya Bapak. Jadi untuk diktat itu skupnya lebih kecil ya Pak, lebih luas untuk bahan ajar gitu ya kalau bisa Iya, lebih menangkap. kecil. Jadi memang sederhana Oh nanti iya. diktat itu. Termasuk nanti kita yang menentukan tujuan pembelajaran, kita yang menentukan mau dibuat banyak, berarti tujuan pembelajarannya juga banyak. Yang kita turunkan dari CP kan lebih banyak. Kalau tujuan pembelajaran lebih banyak, otomatis nanti materi akan semakin banyak. Begitu. Jadi memang ini kita benar-benar ini spesial kalau saya mengatakan diktat itu. Jadi uniknya karena memang ini mewakili dari peserta didik kita. Jadi, mungkin kalau bahan ajar kan sangat luas nih. Seperti itu. Nggih, ngaten, Bu. Terima kasih Bapak. Nggih. Monggo yang lain. Baik, terima kasih dari jawaban dari Bapak Lanjar. Kemudian Bapak Ibu,
Masih ada pertanyaan tidak ya? Monggo. Izin tanya Pak. Wih, monggo. Pak, untuk tujuan pembelajarannya besok itu baiknya dibuat lebih dulu atau gimana? Terkait dengan kelas 3 dan 6 itu kan belum ada tujuan pembelajarannya. Mm-mm. Nggih. Apakah disepakati dulu atau nanti dibuat dari masing-masing kelompok seperti itu? Nggih. Sambut, Mas. Oke, sampun Pak. Terima kasih Pak. Nggih. Gimana Bu moderator, bisa dijawab? Halo? Halo, ya Pak, mohon maaf. Ini tadi agak gangguan sinyal. Pripun ya Bapak? Nggih, tadi ada pertanyaan dari Pak Haris nggih, kaitannya dengan tujuan pembelajaran nggih. Bisa saya jawab Bu? Ya, monggo. Nggih. Nggih. Jadi untuk tujuan pembelajaran memang harus kita buat dulu untuk kaitannya dengan penyusunan diktat ini, karena ini nanti akan menentukan ya dalam tanda kutip tebal tipisnya diktat nanti itu di tujuan pembelajaran itu. Oke. Karena ada beberapa bab kan, dan setiap bab nanti ada tujuan pembelajarannya itu, mau panjenengan buat berapa tujuan pembelajaran, panjenengan turunkan berapa tujuan pembelajaran nanti terserah panjenengan nggih. Terserah panjenengan. Nggih, jadi harus di anu dulu Mas, memang harus di apa namanya, dibuat dulu nggih. Termasuk yang kelas 3 dan kelas 6 nanti disepakati dulu. Nggih. Kalau yang lain mungkin sudah ada ya, tapi bisa dirubah juga nggih. Artinya menyesuaikan nanti materi yang akan panjenengan sampaikan itu. Ngoten. Ngoten Pak Haris. Terima kasih Pak. Nggih. Bagaimana Pak Karis untuk jawaban dari Pak Lanjar? Apakah suara saya terdengar Bapak Ibu? Mohon maaf, ini sinyal saya sepertinya agak low. Terdengar, Bu. Nah, ya. Bapak Lanjar, mohon maaf, ini masih ada satu pertanyaan lagi dari Bu Nikmatul Rahman dari SMK 1 Sungai Apit, Siakario. Wah, ini dari jauh sekali Bapak. Ternyata ada peserta webinar kita yang dari Riau. Nah, ini Bu Nikmah bisa buka on kameranya, Bu. Ini saya bacakan pertanyaan dari beliau, Bu Nikmatur Rahman. Saya butuh penguatan, Pak. Dari paparan tadi, antara modul dan diktat itu beda. Yang ingin saya tanyakan, yang kita upload di PMM itu, yang diminta modul ajar. Apakah itu sebenarnya diktat yang dimaksud, Pak? Seperti itu, Pak Lanjar. Mohon tanggapan dari Bapak. Cek, Pak Lanjar, apakah masih di room? Masih Mbak, tadi agak terpental tadi. Oh iya, Nggih, ini pripun? saya juga. Ya Pak, ini ada peserta kita dalam Nggih. webinar kali ini itu dari Riau Bapak, dari SMKN 1 Sungai Apit, dari jauh sekali. Ini beliau bertanya, Bu Nikmatur Rohmah, Nggih. saya butuh penguatan Pak, dari paparan tadi antara modul dan diktat itu beda. Yang ingin saya tanyakan, yang kita upload di PMM, yang diminta modul ajar, apakah itu sebenarnya diktat yang dimaksud Pak? Seperti itu Pak. Oh, nggih. Mohon tanggapan dari Pak Lanjar. Nggih. Nggih, matur nuwun atas pertanyaannya dari jauh itu tadi ya. Alhamdulillah.
Nggih, kaitannya dengan modul ajar yang kita upload di PMM itu beda nggih, Bu, nggih. Itu beda karena modul ajar itu sebenarnya kalau dulu namanya RPP itu ya. Nggih, rencana pembelajaran. Nggih. Jadi kalau modul yang di sini itu adalah modul bahan ajar, nggih. Beda nggih. Kalau yang kita upload di PMM itu kan modul ajar. Modul ajar itu sebagai gantinya PMM. Kalau dunia namanya adalah PMM. PMM itu kan kita turunkan dari CP kita dari CP kita turunkan menjadi TP, tujuan pembelajaran, kita turunkan menjadi ATP, alur tujuan pembelajaran, dan baru kita buat menjadi modul ajar, nggih. Modul ajar. Nggih, itu yang kita upload di PMM, nggih. Kalau modul yang kita bahas di sini adalah modul bahan ajar, itu berbeda. Karena kalau modul bahan ajar itu buku, ya. Buku eh, yang kita tulis, yang tadi kalau ajarkan di awal tadi adalah kaitannya dengan pembelajaran mandiri. Artinya di modul bahan ajar itu sudah ada petunjuk penggunaan modulnya dan juga sampai soal-soal materi dan juga soal-soal asesmen dan sampai dengan lengkap dengan kunci jawabannya. Ngoten, Bu. Jadi kalau modul ajar berbeda. Kalau modul ajar adalah sebenarnya adalah RPP atau rencana pembelajaran yang kita gunakan untuk mengajar sehari-hari itu. Ngoten, Ibu. Ya, matur suwun Bapak. Bagaimana Bu Nikmatur Rohmah? Bisa open mic-nya? Sepertinya terpental ini Bapak. Oh ya. Ya. Nah, ini berarti nganggo sing Anastasia 92 kuwi, Mbak. Lengkap ngono? Ya, ID sing nganggo SD belajar ID ki lho, Mbak. Mbak. Ya Bapak Ibu, masih ada pertanyaan? Tidaknya ya? Satu kali kesempatan bertanya lagi. Monggo. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu jika masih ada yang ingin bertanya lagi, saya informasikan di kolom chat sudah dibagikan link daftar hadir bagi peserta webinar pada siang hari ini. Nanti bisa mengisi link daftar hadir dan menggunakan, jangan lupa email yang digunakan nanti akan dikirimkan sertifikat webinar kita pada siang hari ini. Jadi nanti sertifikatnya akan dikirim ke email yang digunakan untuk absensi pada siang hari ini ya Bapak Ibu. Bisa dilihat di kolom chat. Ya. Baik Bapak Ibu, jika sudah tidak ada yang ingin bertanya, ini saya minta kepada Bapak narasumber untuk memberikan closing statement webinar kita pada siang hari ini. Bapak Anjar minta tolong. Matur nuwun, Bu Moderator. Ya, sobat-sobat ngambil semuanya. Jadi inti dari pertemuan kita hari ini adalah kita kembali merecovery semangat kita untuk selalu berkompil, selalu berkomunitas belajar, dan kita sudah tersedia wadahnya, yaitu KKG Ronggo Warsito, monggo untuk disepakati, jadi benar-benar diusahakan lah, benar-benar diusahakan. Jadi misalkan nanti ada undangan untuk mengikuti kegiatan KKG, monggo itu betul-betul diusahakan. Artinya kalau memang tidak ada apa namanya ya, benturan dan kepentingan yang sangat penting, monggo nanti diusahakan untuk hadir karena memang luar biasa manfaat dari Kombel ini, dari komunitas belajar ini sangat baik, sangat bagus yang saya ceritakan di awal tadi. Monggo. Oke, itu harapan kami
teman-teman tetap bersemangat dalam ber-KKG, dalam berkomunitas belajar ini, terutama di komunitas belajar KKG Ronggo Parsto ini. Terus maju, sukses buat semuanya. Demikian, Bu. Terima kasih Bapak atas closing statement-nya yang telah diberikan yang sangat luar biasa. Nah, kami informasikan kembali kepada Bapak Ibu peserta webinar. Mungkin untuk webinar ini adalah webinar pertama kali yang diadakan oleh KKG Ronggo Warsito. Nah, ini adalah sebuah inovasi yang kita buat Bapak Ibu. Jadi kita ada luring dan juga daring. Nah, kita tidak selalu daring. Ini hanya sebuah inovasi yang nanti berjalan beriringan, ada yang dilaksanakan secara luring dan juga dilaksanakan secara daring. Dan ini juga bermanfaat untuk mengaktifkan kombel kita di PMM, begitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, saya informasikan juga, dimohon untuk Bapak Ibu nanti tidak keluar dari Zoom terlebih dahulu setelah acara ditutup, karena di akhir sesi akan ada foto bersama. Dan setelah webinar pada siang hari ini selesai, jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi link presensi daftar hadir yang telah kami bagikan di kolom chat. Karena presensi tadi merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat dari kami. Perlu diingat Bapak Ibu, presensi yang sah adalah presensi yang kami bagikan di kolom chat webinar. Nah, baik Bapak Ibu. Sesi berikutnya adalah penutup dan sesi foto bersama. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Lanja Sriwidodo, SPD MPD yang telah membagikan ilmunya kepada kita pada siang hari ini. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah bergabung mengikuti diklat dari pagi sampai siang hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan bisa berguna, bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Baik Bapak Amin, Ibu, amin. jika di awal tadi saya buka dengan pantun, maka di akhir sesi ini nanti saya juga tutup dengan pantun. Selesai mengajar, istirahat dulu, menikmati kopi yang disuguhkan di meja. Bapak Ibu guru hebat, teruslah maju, memberikan inspirasi, memajukan Indonesia. Cakep, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita tutup kegiatan webinar pada siang hari ini bagi yang berkenan dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, sebelum saya tutup, saya Sri Muryani selaku moderator mohon izin undur diri dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian selama kegiatan ini berlangsung. Terima kasih telah mengikuti webinar pembuatan diktat bahan ajar kurikulum merdeka. Sampai bertemu kembali dalam sesi webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mari Bapak Ibu, warahmatullahi wabarakatuh. mohon maaf, mari Bapak Ibu bersiap untuk on kamera. Kepada Bapak Lanja Sriwidodo, mohon izin Bapak untuk melakukan foto bersama dengan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, bagi yang belum on kamera bisa di-on-kan terlebih dahulu. Bisa diaktifkan kameranya. Baik, apakah Bu Hetty sudah siap untuk memfoto? Siap-siap. Monggo on kamera dulu nggih. Baik. Untuk slide pertama ya Bu, ini saya izin menghitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Gayanya Bapak Ibu. Untuk slide kedua. Siap Bu Hetty untuk slide kedua? Satu, dua, tiga. Untuk slide ketiga, ini ada 6 slide Bapak Ibu. Untuk slide ketiga, siap. 1, 2, 3.
Ya. Selanjutnya untuk slide keempat. Untuk slide keempat. 1, 2, 3. Untuk slide kelima. Kan, untuk slide kelima. 1, 2, 3. Yang slide terakhir Bapak Ibu. Slide ke-6. Ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Demikian webinar pada siang hari ini. Saya tutup. Bapak Ibu bisa meninggalkan room. Terima kasih semuanya, luar biasa, sukses Terima semuanya. kasih Pak Lanja. Terima kasih Pak Terima Lanja. kasih Bapak Ibu. Terima kasih Jos, Pak. jos, Ketemu jos, jos. kembali. Email ya. Kapan-kapan webinar lagi ya. Siap. Matur nuwun Pak Lanja. Sami-sami. Matur nuwun Bapak Matur untuk suwun, ilmunya. Bapak Terima kasih Lanja. Pak Lanja, teman-teman yang hebat. Ada yang dari jauh dari Riau. Matur nuwun. Nggih, sami-sami. Izin live ya Bapak Ibu. Terima kasih. Nggih. Bapak Ibu, untuk webinar pada siang hari ini bisa disimak kembali di YouTube-nya KKG Ronggo Warsito. Insya Allah 2 hari lagi akan diupload. Terima Oke, kasih. matur nuwun, terima kasih, matur nuwun. Matur nuwun Pak Umam. Pak Umam, matur nuwun Pak Umam. Ditunggu nih, ditunggu ya. Untuk sertifikat sudah Iya. jadi ya, silakan dicek email masing-masing. Langsung Ya. udah jadi toh. Wah, siap. Sertifikat Langsung masuk jadi itu, ya ya. Pak. Wah, Cek ekspres email ini, Yang ekspres. gmail.com masuknya ke folder spam gitu Bapak Ibu. Yang belajar ID langsung masuk biasanya. Oke, siap. Makasih. Jos, panitiane Jos. Terima kasih, Bu.